selamat datang di channelku, di channel Tony Satya. Dan tangan. Kali ini aku akan mengangkat topik atau ngebahas sesuai dengan judul thumbnail yang kalian lihat tadi, kucing mencret. Ya, kucing mencret. Oh my god! Wow! Iya. Jadi hal yang wajar dan sering terjadi di cat lover, pasti di para pecinta kucing, teman-teman semuanya tentu tahu bahwa kucing itu pasti mengalami yang namanya itu mencret. Pasti dialami banget ya, nggak ada yang mengalami, nggak ada dong kucing yang tidak mengalami mencret kecuali itu patung kucing. Ya. Oke, dan penyebabnya adalah ada virus ya, terus ada bakteri dan juga ada kayak parasit ya, atau disebut dengan apa katanya, protozoa ya, dan juga terakhir keempat adalah makanan. Jadi ada empat penyebab ini ya, apa namanya ini, mencret kucing. Oke, yang pertama adalah ya kan, yang pertama nih ya adalah virus yang akan kita bahas ya. Virus yang sering terjadi pada kucing adalah virus corona. Wow, corona itu apa ya? Iya, dan juga ada virus leukemia virus ya. Teman-teman bingung dong, kok virus corona kok ada di pada kucing, kenapa kita nggak ketularan virus corona tersebut? For your information teman-teman, virus corona pada kucing itu tidak berbahaya bagi manusia dan tidak menularkan kepada manusia. Dia akan berbahaya ketika ditularkan kepada sesama kucing. Jadi antara kucing dan kucing itu bisa menularkan virus corona dan itu cepat sekali penyebarannya, dan itu menyebabkan si kucing menjadi mencret. Ya, dan juga ada virus pandai. Jadi ini adalah sejenis virus yang menyebabkan mencret, dan dia menginfeksi bagian saluran dari cernanya kucing. Ya tentu dong, kalau mencret namanya juga pasti di saluran cerna, nggak mungkin dong mencret di saluran pernapasan. Oke, dan yang kedua disebabkan oleh bakteri. Ya, ini berbahaya sekali teman-teman. Jadi kalau disebabkan oleh bakteri itu biasa pupnya itu agak seperti kayak berlendir gitu, mencret tapi agak lendir itu biasa pupnya. Kalau virus biasanya itu dia agak kayak basah-basah gitu dan tidak berlendir gitu ya teman-teman ya. Virus yang sering hinggap di kucing adalah E. coli dan juga Salmonella. Jadi sama dengan manusia ya, virus E. coli dan juga Salmonella itu bagi kucing itu berbahaya, bagi manusia juga berbahaya kalau tidak ditangani dengan cepat. Maka kita bisa koit. Nah, ini virus ini datangnya dari mana ya? Datangnya dari aktivitas si kucing. Mungkin dia di outdoor atau di indoor. Kalau biasanya kan kucing kan suka banget tuh ke toilet ya, minum air toilet gitu, nggak ngerti deh. Demen banget tuh minum air toilet kayak kucing gua sukanya begitu juga. Cuman toilet gua sering gua tutupin. Nah, untuk kucing kan tidak tahu tuh kebersihan atau bagaimana higienisnya. Jadi biasa tuh penyebaran virusnya itu, atau mereka mendapatkan virus tersebut ketika mereka makan dan minum sembarangan, termasuk minum di air toilet gitu ya. Serta pemberian pakan dari kuning telur juga, ini saya pernah ngebahas nih ya, maaf bang, sorry teman-teman, gue pernah ngebahas. Memang sih untuk kuning telur dicampur dengan hanya kuning telur aja dicampur dengan tempe itu gimana ya, mengobati sakit perut yang ada di kucing gitu, atau cacing yang ada di kucing. Tapi by the way, anyway, busway, untuk kayak seperti pemberian dari telur itu, aku sih bingung yang mau ngejelasinnya ya, apa yang tepatnya, karena kuning telur itu juga mengandung, kalau yang nggak steril, yang nggak bagus, itu bisa juga mengandung E. coli dan juga Salmonella. Jadi itu juga berbahaya sebenarnya bagi kucing. So, bagaimana sih caranya apabila kucing saya lagi sakit, kayak mencret, atau mungkin kayak lagi lagi mencret ataupun lagi muntah-muntah gitu ya.
apa yang harus saya berikan? Kalau misalnya saya memberikan kayak tempe dengan kuning telur bagaimana? Kalau menurut gua sih ya kembali kepada teman-teman ya karena aku juga sering memberikan kayak gitu juga kok. Aku kadang kalau lagi panik, lagi bingung nih, mau tak mau ya aku kasih tempe dengan kuning telur. Dari tempe yang aku cincang halus tuh aku kasihkan ke kuning telur gitu. Dan teman-teman, untuk sebenarnya sih amannya sih dikasih dikasih tempe aja ya, dikasih tempe aja, tempe yang sudah dicincang halus dan diberikan kepada kucing. Tapi semua dikembalikan kepada teman-teman gitu. Jadi apabila teman-teman mengalami kucing yang kayak lagi apa namanya nih, kayak lagi menstret ya, nanti aku ada solusinya untuk teman-teman. Nanti sebentar ya aku akan ngebahasnya. Oke, dan yang ketiga disebabkan oleh parasit, atau namanya parasit ya pasti dia itu menumpang tapi merugikan gitu loh, ya kan? Ya kayak benalu gitulah. Menumpang tapi ngerugiin kita semua, menumpang tapi ngerugiin ya yang ditumpangin lah. Kayak gua misalnya nih punya temen ya, udah numpang wifi ya kan, numpang tempat nongkrong ya kan, ujung-ujungnya minjem duit. Parasit yang dimasukkan di sini adalah untuk kucing adalah cacing. Jadi dia ada di perutnya ada cacing yang berkembang biak dengan pesat, menumpang tapi merugikan. Nah itu juga bisa menyebabkan menstret, perutnya menjadi besar. Biasanya itu menghandle-nya itu dengan cara pemberian obat cacing rutin, bisa 2 bulan sekali ya, 2 bulan sekali. Jadi dan juga tips dari aku, kalau pemberian obat cacing itu sebaiknya teman-teman untuk mengganti merek-mereknya. Jadi misalnya bulan ini mereknya A, 2 bulan lagi mereknya B. Kenapa diganti? Untuk supaya obat cacing itu bekerja maksimal. Bukan berarti obat cacing itu jelek, enggak. Jadi supaya cacing, kan obat A tuh bisa membunuh cacing ini, tapi cacing yang ini tidak meninggal, yang itu tidak meninggal. Nah, supaya seluruh cacingnya meninggal, teman-teman harus mengcombine aja gitu. Jadi di sini saya tidak sarankan untuk makan 2 merek cacing langsung, enggak. Jadi bulan pertama misalnya teman-teman kasih cacing yang A, 2 bulan kemudian kasih cacing yang B, gitu juga selang-seling terus gitu teman-teman ya. Paham ya? Dan yang keempat adalah penyebab dari kucing sering menstret adalah makanan ya. Makanan yang sering teman-teman nemu merek bagus, kata teman-teman aku mereknya bagus banget dan itu kayaknya kucing aku jadi gemuk bla bla gini murah lagi segala macam gini, teman-teman langsung lari-lari ke sana kan, teman-teman langsung ini apa namanya, membeli makan dikasih kepada kucingnya, dan kucingnya menstret gitu ya. Tapi ya namanya juga kucing ya, dia ini tidak semua makanan tuh cocok. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam pemberian makanan untuk kucing gitu. Oke. Jadi kalau untuk cara yang bagusnya adalah teman-teman, misalnya teman-teman ingin beralih ke makanan yang murah atau gimana ya, caranya adalah di minggu pertama teman-teman memberikan 30% makanan yang baru, 70% makanan yang lama dia. Kemudian minggu kedua teman-teman ini lagi berubah lagi strateginya, 50% makanan yang baru dan 50% makanan yang lama. Dan minggu yang ketiga adalah 70% makanan baru dan 30% makanan yang lama. Kita lihat reaksinya. Apakah kucing itu menstret atau tidak? Tapi kalau misalnya kucing itu menstret, berarti dia tidak cocok. Kalau teman-teman sudah menerapkan strategi seperti itu, harusnya teman-teman kalau misalnya melihat bahwa kucing teman-teman apabila tidak cocok dengan makanan itu, maka teman-teman jangan melanjutkan lagi, karena berisiko nanti dia akan menstret dan menstret lagi. So itu aja teman-teman untuk penanganan menstret. Untuk penanganan menstret, aduh salah. Maaf. Jadi untuk kucing yang menstret ya seperti itu aja teman-teman. Mungkin penanganan jenis-jenis yang menyebabkan menstret tadi ada 4 macam. Gua ulangi lagi. Virus pertama, yang kedua bakteri, yang ketiga adalah parasit, yang keempat adalah makanan yang diberikan kepada si kucing. So bagaimana cara menghandle kucing yang menstret? Pertolongan pertama
adalah pada kucing sama dengan manusia, nggak beda jauh kok, pertolongan oralit. Ya, telah siap di meja. Jadi oralit dulu ya. Caranya sih teman-teman gampang. Kalau misalnya teman-teman bingung ya, teman-teman mau bikin oralit bingung, teman-teman 1 sendok teh garam dengan 1 sendok teh gula, teman-teman aduk dengan 1 gelas air saja. 1 gelas air saja teman-teman aduk, kemudian dispetkan kepada kucing. Dan pertolongan yang kedua adalah teman-teman memberikan tempe yang dicincang halus, kemudian disuapkan kepada kucing. Dan ini saya tidak menyarankan untuk memberikan kuning telur ya, tapi karena saya juga memberikan kuning telur juga ya, nanti takutnya dibilang di ajaran sesat. Kalau saya sih rata-rata memberikan tempe dengan kuning telur gitu. Tapi kadang-kadang sih kalau lagi khawatir saya hanya memberikan tempe mentah doang agar dia sehat. Dan yang ketiga pengobatannya adalah menggunakan obat mencret dari dokter. Atau ada alternatif lain. Di sini aku ada Super Cat. Nanti gambarnya aku sertakan di akhir video. Jadi dia ini semacam kayak antibiotik. Bukan antibiotik ya, kayak vitamin. Dia ada kayak prebiotik untuk perutnya kucing. Dan kalau misalnya kucing mencret, dengan ini dia juga akan sembuh kok, cepet kok. Ini bagus sekali dan aku selalu menyediakan di rumah untuk pertolongan pada kucing aku. Manfaatnya yaitu tadi meredakan mencret dan juga untuk bakteri di perut yang baik itu berkembang, membunuh bakteri yang jahat. Itu toksir juga banget. Harganya sekitar berapa ya? 100.000 lah gitulah untuk 1 botol itu, dan itu bisa lama banget. 1 botol bisa sampai 2 atau 3 bulan. Di sini gue nggak di endorse oleh produk ini ya. Mudah-mudahan teman-teman ini apa namanya? Teman-teman ya tidak negatif lah berkira bahwa gue di endorse untuk produk ini, tidak. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan juga di subscribe, channel gue agak makin berkembang banyak dan makin berkembang lebih bagus lagi, karena subscribe aku miskin banget gitu. Miskin banget, subscribe tuh miskin banget, jam tayang nontonnya meledak banget ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan akhir kata dari saya Tony, thank you for watching, see you and goodbye all.